menyikapi khilafiyah antar mazhab, yang kedua menyikapi masalah Syiah. Saya mengutip pendapat Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir yang dulu. Ketika beliau ditanya, "Syekh, di mana letak persimpangan kita dengan Syiah?" Kata Syekh Ali Jum'ah, ada 5 yang kita tak bisa bersatu. Jadi saya selalu mengutip, tidak ijtihad saya. Pertama, masalah Al-Quran. Kata mereka Al-Quran itu yang asli dipegang oleh Al-Qaim. Belum turun lagi dia, imam yang ke-12 yang sedang berada di Sirdap. Nah, ini yang selalu jadi masalah. Kalau memang Quran itu yang sekarang tidak asli, tidak original, kenapa mereka MTQ pakai Quran yang ada sekarang? Kan itu yang jadi masalah. Itu ada dibahas dalam kitab mereka. Kata mereka, sebelum Quran yang asli itu ada, maka yang KW ini kita pakai aja dulu. Nah, ada kata mereka. Yang kedua, rukun iman. Rukun iman itu ditambah beriman kepada imam yang 12. Setelah Nabi SAW meninggal, maka ada imam 12, Sayyidina Ali. Meninggal Ali digantikan Sayyidina Al-Hasan, meninggal Hasan digantikan Sayyidina Al-Husain, meninggal Husain digantikan Sayyidina Zainal Abidin bin Ali, meninggal Zainal Abidin digantikan oleh Imam Muhammad Baqir, Muhammad Baqir meninggal digantikan oleh Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq meninggal digantikan Musa Al-Kazim, Musa Kazim meninggal digantikan oleh Ali Ridha, Ali Ridha meninggal, sampailah imam yang ke-11. Setelah itu baru Muhammad yang terakhir bin Askari, imam yang ke-12. Imam yang ke-12 itu belum lagi turun. Siapa yang tak beriman kepada imam 12, maka kafir dia, halal darahnya. Yang ketiga, bahwa mereka meyakini apa yang disebut dengan taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan identitas. Ketika kebetulan di sini banyak NU, ngaku NU. Banyak Muhammadiyah, ngaku Muhammadiyah. Kebetulan nanti sudah muncul banyak Syiah, baru ngaku Syiah. Macam Jalaluddin Rahmat dulu, dia tak ngaku Syiah. Pas ditanya, "Kamu Sunni apa Syiah?" "Saya Sunni." Sekarang sudah banyak Syiah, "Kamu Sunni?" "Syiah." Kalau kebetulan sama banyaknya, "Kamu Sunni apa Syiah?" "Susi," gitu dia. Susi itu Sunni Syiah. Nih. Kemudian yang keempat ada namanya bada. Diambil dari kata bada ya bedu. Bada ya bedu, baru kelihatan. Ya bedu annaka taghdab. Kelihatannya kamu marah. Sebelumnya tak marah, sekarang marah. Jadi menurut mereka Tuhan tak tahu apa yang terjadi. Tuhan menciptakan alam terkembang, setelah itu dia tengok saja, dia pun tak tahu apa yang akan terjadi. Makanya gara-gara teori bada ini muncul nasakh mansukh. Tak tahu Tuhan apa yang terjadi, maka sampai hukum itu 2 kali 3 berubah. Nasakh, 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 gara-gara dia tak tahu. Lalu kemudian mereka pula meyakini apa yang disebut dengan bahwa ada namanya mut'ah. Mut'ah, nikah kontrak, itu kan pembahasan fikih Pak Ustaz. Tidak, nikah kontrak bagi mereka adalah akidah. Makanya ada seorang mahasiswa menulis nikah kontrak. Kata dosen, ini salah ente bahas nikah kontrak kok akidah. Nikah kontrak ini fikih. Kata si dosen, dalam hati saya, ini dosennya tak paham, mahasiswanya lebih paham. Jadi sebenarnya Anda adalah apa yang Anda baca. Nikah kontrak dalam Syiah itu bukan fikih, tapi dia akidah. Karena siapa yang tak mau nikah kontrak itu tidak diakui akidahnya. Itu salah satu yang menariknya Syiah. Menarik juga. Menarik. Ini masalah ikhtilaf kita antara furu' dan usul. Jadi ada sebagian orang kata dia tak ada ikhtilaf-ikhtilaf itu dalam Islam. Tak ada ikhtilaf itu. Pokoknya asal berbeda sama saya kafir. Ini tak bisa. Karena ada ikhtilaf antara Hanafi dengan Maliki, Maliki dengan Syafi'i, Syafi'i dengan Hanafi. Ini ada ikhtilaf. Tapi ada ikhtilaf yang mazmum, yang tak bisa kita ikhtilaf. Masalah usul. Bahwa tadi kita subuh sama-sama sholat subuh, ya
Tapi ada sholat subuhnya yang pakai kunut, ada yang tak berkunut. Ada yang bismillahnya jahar, ada yang bismillahnya sir, ada yang pakai usolli, ada yang tak pakai usolli, ada pakai sayyidina, ada tak pakai sayyidina. Itu furu'. Tapi kita semuanya sholat subuh. Yang jadi masalah ada kelompok yang tidak sholat subuh. Nah, ini yang jadi masalah. Dulu anak NU sama Muhammadiyah sampai berkelahi gara-gara sholat subuh ini. Sekarang alhamdulillah tak lagi ada anak muda NU Muhammadiyah tak berkelahi, tak lagi berkelahi karena sama-sama tak sembahyang subuh. Nah, ini. Nah, yang jadi akar masalahnya ini, apakah perbedaan kita dengan Syiah ini masalah usul atau masalah furu'? Nah, ini banyak orang yang ragu. Perbedaan kita masalah usul. Itu dia rukun imannya. Coba tengok baik-baik rukun imam Ahlus Sunnah dengan rukun imam Syiah. Nah, itulah yang nomor 3, ada namanya al-imamah, beriman kepada imam yang 12. Siapa yang tak beriman kepada imam 12, maka itu yang dikatakan Syekh Ali Jum'ah, ada rukun al-imamah. Dan ketika salah satu tokoh kita dituduh, kamu Syiah? Tidak, kata dia, saya tak Syiah. Saya tak percaya kepada imam yang 12. Mana mungkin saya Syiah? Susah berdialog. Kenapa susah berdialog? Karena taqiyah tadi. Tak bisa kita dialog. Karena ketika sama dia, kamu Syiah? Tidak, saya Ahlus Sunnah, kata dia. Taqiyah, menyembunyikan dirinya. Bagaimana orang yang tak mau bertaqiyah? Taqiyah itu 9/10 agama. Tis'ata a'syar din fit taqiyah, la dina liman la taqiyatalah. Siapa yang tak mau bertaqiyah maka tak ada agama. Taqiyah itu agama. Makanya paling susah dialog. Dialog dengan Kristen bisa, dialog dengan Yahudi bisa. Karena orang Kristen, orang Yahudi bangga dengan identitasnya, tapi mereka tidak. Dia bersembunyi di balik identitas yang lain. Kalau hinggap dia di dinding yang coklat, dia jadi coklat. Hinggap dia di dinding putih, dia jadi putih. Wah, ini susah kita. Apa hukum taqiyah? Wattaqiyatu wajibatun. Taqiyah itu wajib. Taqiyah hukumnya wajib. Dari mana Ustaz ambil? Dari kitab Al-I'tiqadat halaman 114-115. Kata dia, kadang-kadang disebut Isna Asyariyah, kadang-kadang mengaku Ja'fariyah, kadang-kadang mengaku Zaidiyah. Kami ini pengikut Imam Zaid. Padahal antara Zaidiyah dengan Isna Asyariyah, Isna Asyar 12. Mengapa disebut 12? Karena dia percaya kepada imam yang 12. Zaidiyah, Ustaz mengkaji masalah Syiah, padahal Ustaz sendiri selalu ngutip dari buku Syiah. Mana? Nailul Autar Syaukani, Subulus Salam Son'ani, Subulus Salam Imam Son'ani. Son'ani itu Syiah Zaidiyah. Berlindung di balik Zaidiyah. Perbedaan antara Zaidiyah amat sangat jauh. Zaidiyah tetap mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Sedangkan Rafidah diambil dari kata Rafidah, menolak Zaid. Karena Imam Zaid mengakui Abu Bakar dan Umar. Oleh sebab itu kata Imam Syafi'i, la tusalli khalfa Rafidhi. Jangan kau solat kalau imammu itu Syiah Rafidah. Kata Imam Al-Buaiti, murid Imam Syafi'i, sifhum lana. Hai Tuan Guru, hai Imam Syafi'i, apa sifat mereka? Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laysa biimamaini fahuwa Rafidhi. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar tak layak jadi imam, maka dia adalah Rafidah. Ciri kalau dia caci maki. Oleh sebab itu kata Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki, ulama besar ahli hadis dari Makkah, khatul ahmar, garis merah. Garis merah antara kita dengan Syiah adalah pada sahabat. Kalau sekali dia mencaci maki sahabat, di situ sudah nampak beda kita. Awal-awal pengajian, cinta ahli bait, cinta Sayyidina Al-Hasan, cinta Sayyidina Al-Husain, cinta Sayyidatuna Fatimah. Kita pun semuanya cinta. Tapi pas lama-lama ternyata yang paling layak jadi khalifah itu adalah Sayyidina Ali dan Abu Bakar. Umar merampas. Di situ baru nampak perbedaan perpisahannya. Pertemuan pertama sama-sama sedih. Sedihnya kita meninggalnya Sayyidina Husain di Karbala. Ya Husain, saya pun cinta pada Husain, saya pun cinta pada Fatimah. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hadis sahih. Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain adalah pemimpin pemuda ahli surga. Di situ kita sepakat. Tapi ketika sudah mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan Ali,
Di situ baru nampak garis merahnya, nampak perbedaannya. Nanti lama-lama akan ketahuan. 40 masalah Syiah yang ditulis oleh Renita, istri Jalaluddin Rahmat. Dibuatnya di situ Abu Bakar LA. Apa arti LA? Laknatullah alaih. Ada bukunya, dicetak, disebarkan. Untungnya kita malas membaca, maka tak nampak. Ustadz ngejek ya, saya pun tak pernah baca buku itu. Ditunjukkan orang baru saya simpan. Ada filenya, nanti saya kasih ke bapak ustadz-ustadz kita sekalian. Lalu kalau begitu Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Zainal Abidin, Imam Bakir, Ja'far Shadiq itu jahat. Mereka tak jahat. Mereka ini dikriminalisasi. Sama dengan Isa, dengan Maryam. Ketika dibuatkan ini patung Isa, ini patung Santa Maria, salahkah Isa? Salahkah Maryam? Tidak. Maryam tak salah, Isa tak salah. Lalu orang-orang yang mencomot nama Isa dan Maryam itulah yang salah. Maka dalam kasus ini mirip antara Kristen. Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Paulus sudah melakukan kesalahan besar dengan menarik-narik, menyeret-nyeret Isa dan Maryam. Dan datang Nabi Muhammad SAW membersihkan nama Maryam, maka dibuat satu surat, surat Maryam. Nabi Isa alaihissalam 2 surat membersihkan dia. Satu surat atas nama datuknya Ali Imran. Imran punya istri namanya Hanna. Hanna punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Surat Maryam bercerita begitu juga tentang Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidatuna Fatimah. Mereka orang baik-baik. Tapi Al-Kulaini yang datang belakangan, man la yahduruhul faqih, kitab-kitab Syiah mengambil, mencomot nama mereka. Ini kita mesti jeli. Jangan sampai kita dikatakan benci Ahlul Bait. Saya pecinta Ahlul Bait, saya pecinta Sayyidina Ali, saya pengagum Sayyidina Al-Husain. Ada masalah-masalah yang kita tak boleh ikhtilaf. Masalah Allah, masalah Nabi, masalah Quran, masalah sahabat. Itu bukan domain ikhtilaf. Ada kita boleh ikhtilaf, ada kita tak boleh ikhtilaf. Tadi dikatakan Ustaz Abdul Somad pandai-pandailah memilih ombak dan gelombang. Di sini ada NU, di sini ada Muhammadiyah. Saya sampai hari ini alhamdulillah belum pernah berkonflik dengan NU, belum pernah bermasalah dengan Muhammadiyah. Bahkan beberapa minggu yang lalu ada SMS masuk, saya amat sangat kagum dengan ceramah-ceramah Ustadz, lanjutkan perjuangan Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Saya terkejut, masa profesor mau nge-SMS saya? Saya kontak kawan di Jakarta, apa betul nih nomor Pak Yunahar? Betul, kata dia. Oh, ini orang Muhammadiyah. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 2 tahun, saya ceramah di Masjid Muhammadiyah Jalan Paus. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah di belakang Ramayana Jalan Sudirman, tak ada pernah masalah. Memang saya tak pernah mau jadi imam di situ. Karena saya kan jahar, kita tahu diri lah. Saya jahar, setiap disuruh maju, maju Ustaz Somad. Masalah melecehkan Nabi SAW, sampai-sampai apa kata mereka? Nabi Muhammad itu kata dia masuk surga, tapi kemaluannya masuk neraka. La budda an yadkhula farjuhun nar. Kemaluannya masuk neraka. Kenapa? Li'annahu wati'a ba'dal musyrikat. Karena kemaluannya pernah berhubungan kelamin dengan perempuan musyrik. Yang dimaksudnya perempuan musyrik adalah anak Abu Bakar yaitu Aisyah dan anak Umar yaitu Hafsah. Kita taklah sampai hati kita mengatakan ini tak baik sama sekali. Imam 12 lebih mulia. Wa kaunu a'immatina afdal. Imam yang 12 itu lebih utama min sairil anbiya, daripada nabi-nabi. Huwallazi la yartabu fih. Ini pengetahuan yang mesti diyakini. Dari mana kitab ini? Biharul Anwar Al-Majlisi juz 26 halaman 297. Inna min darurati madhhabina, di antara yang paling urgen, penting dalam mazhab kami, anna li a'immatina maqaman, imam-imam kami memiliki kedudukan, la yablughuhu malakun muqarrabun, tak bisa dicapai oleh malaikat, wala nabiyyun mursalun, tak bisa dicapai oleh nabi dan rasul.
kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah karya Imam Khomeini yang mendirikan revolusi Iran, halaman 52. Nabi Muhammad pernah keluar rumah, yang sebelah kiri dalam bentuk PDF, itu sebelah kanan bukunya, terjemahannya. Jadi saya berdasarkan ada fakta data, bukan ngawur. Mana kitabnya? Tuh, nama kitabnya Al-Kafi. Al-Kafi ini semacam Sahih Bukhari bagi kita. Mereka tak pakai kutub sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, tak pakai. Yang mereka pakai adalah Al-Kafi, Man la yahduruhul faqih, dan beberapa kitab lainnya. Dalam kitab Al-Kafi katanya Nabi Muhammad pernah keluar rumah tidak pakai baju, naik kuda. Saya saja sampai sekarang tak pernah keluar rumah tak pakai baju. Andai saya datang kemari pakai baju kaos oblong, pakai celana jeans, tak salah. Siapa yang bilang haram pakai kaos oblong, celana jeans? Tapi ada kepantasan, layak tak layak. Andai saya begitu, pasti Pak Ketua PMB dan Pak Ketua MUI berbisik ke panitia, tolong Ustaz tu lain agaknya gaya. Ini Nabi Muhammad SAW keluar rumah pakai ditulisnya di situ, tulisannya ariyul jismi, ari telanjang, jismi bertelanjang tubuh, penghinaan pada Nabi SAW. Keyakinan terhadap Al-Quran. Ini Al-Quran. Kitabnya Masabihul Anwar, penulisnya Sayyid Abdullah Shibr, halaman 295. Saya bacakan teks Arabnya. Bi annal Qur'an alladhi unzila 'alan nabi, Quran yang diturunkan kepada Muhammad, aksar mimma fi aidina, lebih banyak, lebih tebal daripada yang ada di tangan kita sekarang. Apa maksudnya? Qad ustita minhu syai'un, sudah banyak yang dibuang. Katsiru ma kama dallat alaihi al-akhbarul mutawafirah allati kadat at-takuna mutawatirah, hampir mutawatir. Ahad, satu rawi gharib, dua rawi aziz, tiga rawi mutawatir, 4, 5, 10, 300 mutawatir, hampir mutawatir menurut Syiah, bahwa Quran yang ada sekarang tak sempurna. Kadat antakuna mutawatirah menurut Syiah. Kalau satu kitab aja boleh jadi salah. Ini kitab kedua. Apa kata kitab yang kedua? Nama kitabnya Mir'atul Uqul. Nama penulisnya Al-Majlisi. Fal khabaru sahihun. Khabarnya sahih, la yakhfa, tak bisa lagi disembunyikan. Anna hadzal khabar wa katsirun minal akhbar as-sahihah sarihah fi naqsil Quran, bahwa Quran itu sudah dikurangi, wa taghyirihi, sudah terjadi perubahan. Quran yang ada sekarang kurang dan sudah diotak-atik. Yang mengotak-atiknya siapa? Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jadi jangan heran kita kalau nanti ada jamaah, Pak Ustadz, menurut saya tak original Quran ini. Udah tahu kita sumbernya, pasti dari sana kan. Ini kitabnya udah kami kaji itu kemarin. Sampai-sampai kata mereka ayat itu ada yang salah. Kita selama ini baca ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata dia ummatan itu sudah dipreteli oleh sahabat. Yang betul itu bukan ummatan tapi a'immatan. Apa beda ummatan sama a'immatan? A'immah imam-imam. Wa kadzalika ja'alnakum a'immatan. Begitulah kami jadikan kalian imam-imam. Datang Abu Bakar, Umar, Utsman, dirobahnya imam-imam jadi umat. Jahat Abu Bakar itu kata mereka. Nih, nama kitabnya Masyariqus Syumus Ad-Durriyah. Apa kata dia? Walhasil, kesimpulannya, fal akhbaru min tariqi ahlil bait, menurut khabar hasil sahih dari ahli bait menurut mereka, katsirun illam takun mutawatirah ala anna al-Quran alladhi bi aidina laisa huwal Quran bitamamihi. Quran yang ada di tangan kita sekarang bukanlah Quran yang sempurna. Nanti bahan nih saya kasih ke panitia supaya bisa bapak-bapak baca ulang balik, karena kita baca selintas saja. Ini namanya tafsir Al-Quran, ditulis oleh Al-Faid Kasani. Itu pun juga mengatakan Quran yang sekarang. Saya hanya ingin menyatakan ungkapan Syekh Ali Jum'ah tentang yang 5 tadi. Ini dia. Jadi Syekh Ali Jum'ah bukan ngawur. Kenapa Ustaz kutip Syekh Ali Jum'ah? Beliau guru kami di Al-Azhar Mesir waktu kuliah.
Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Beliau yang mengatakan, maka saya ikuti pendapatnya. Mazhab dia Syafi'i, akidahnya Asy'ari, sama dengan kita. Wa indana mushaf, kami punya mushaf, nama mushafnya mushaf Fatimah. Satu mushaf itu tebalnya 3 kali lipat dari yang ada sekarang. Nama kitabnya Al-Kafi, ditulis oleh Al-Kulaini. Al-Kafi ini bukan kitab emperan kaki 5. Al-Kafi ini adalah kitab induk, sama macam Sahih Bukhari dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada lagi namanya kitab Mir'atul Uqul. Sudah berapa kitab? Hampir 10 kitab yang dapat saya. Belum lagi yang lain-lain yang mengatakan Quran tak sempurna, Quran sudah diotak-atik, Quran sudah dirubah. Sampai-sampai ayat kursi itu pun kata dia tak asli. Saya bacakan ayat kursi yang asli menurut Syiah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara alimul ghaibi wasyahadatir rahmanir rahim man dzal ladzi yashfa'u. Ada yang dibuang oleh Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ini banyak membuang-buang kata dia. Itu kan dulu. Nah, itu susahnya berdialog. Kalau dialog kita kata dia, nah itu kan Syiah dulu. Syiah yang sekarang udah baik-baik. Syiah sekarang ini Syiah garis lurus. Abul Qasim Al-Khu'i. Al-Khu'i itu imam Syiah. Dia punya murid namanya Ali Sistani. Al-Khu'i punya murid namanya Ali Sistani. Ali Sistani masih hidup di Irak. Ayatullah. Di dunia ini ayatullah tak boleh kecuali 5. Dan ayatullah itu tidak ada mubesnya, tak ada munasnya sampai mati. Ayatullah kalau mati satu ganti satu, mati satu. Jadi tak ada pengangkatan, pengunduran diri, tak ada. Ayatullah Ali Sistani punya guru namanya Abul Qasim Al-Khu'i. Apa kata Al-Khu'i? Ini induknya. Al-Khu'i, apa kata dia? Illa anna kasratar riwayat, banyak riwayat-riwayat turisul qat'a, yang meyakini secara qat'i bisuduri ba'diha anil ma'sumin. Riwayat itu berasal dari imam yang ma'sum. Wala aqalla minal itmi'nan bidzalik, kita mesti menerimanya dengan tenang. Wa fiha ma ruwiya bi tariqin mu'tabar, menurut riwayat-riwayat yang terpercaya. Fala hajata bina ila takallum fis sanad, tak perlu kita kaji sanadnya. Riwayat semua yang mengatakan Quran tak sempurna itu hadisnya sahih menurut Al-Khu'i Syiah. Tak perlu kaji-kaji, jangan kaji sanadnya kata dia. Nama kitabnya Al-Bayan fi Tafsiril Quran, Abul Qasim Al-Khu'i. Itu kan Syiah yang di sana. Syiah yang di sini kan tidak. Pokoknya berdebat sama dia berkelit macam belut licin. Ini Syiah, itu kan yang dulu. Ini itu kan yang di sana, yang di sini kan tidak. Nah, bagaimana yang di sini? Ini dia. Al-Quran yang ada saat ini sudah tidak orisinil karena sudah dirubah-rubah oleh sahabat Nabi, utamanya Utsman bin Affan. Al-Quran yang diyakini Kiai Tajul Muluk dan pengikutnya juznya 3 kali lipat, sama saja. Ini Tajul Muluk yang menyebarkan Syiah di Madura. Wawancara 30 Desember 2011, kantor Kejaksaan Negeri Sampang, Jalan Jaksa Agung Suprapto. Intinya mau yang dulu mau yang sekarang sama, tak ada beda. Keyakinan Syiah terhadap para sahabat Nabi, mereka mengkafirkan sahabat Nabi. Ahlus Sunnah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Al-Khalifatul Awwal Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Tak bisa ditawar. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapalah bisa kita tak bisa duduk bersanding Pak Ustaz? Apalah salahnya? Kita kan sama-sama asyhadu alla ilaha illallah, kan sama-sama asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ente tak salah kalau sampai di situ. Yang jadi masalah coba lanjutkan. Ada tambahan. Dia mencaci maki sahabat Nabi. Kita duduk sama nih. Saya mengatakan Abu Bakar radhiyallahu an. Tiba-tiba kawan di sebelah mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih. Gimana kita bisa duduk bersama? Itulah yang membuat Syekh Yusuf Al-Qaradawi keluar dari At-Taqrib Bainal Mazahib. Zaman Syekhul Azhar Syekh Mahmud Shaltut tahun 70-an,
Datang mereka ke Kairo, membuat kita tak usahlah kelahi lagi. Mari kita adakan dialog. Dibuatlah satu rumah, nama rumahnya Takrib Bainal Mazahib, dialog Sunni Syiah bergandeng tangan. Syekh Qaradawi pernah ikut di situ. Tapi sekarang dia keluar. Pas ditanya kenapa Syekh keluar, aku tak bisa duduk sama mereka. Setiap aku katakan Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu anha, kata mereka Abu Bakar laknatullah alaih. Gimana aku mau duduk dekat mereka? Jadi tidak semua ulama yang pro Syiah itu Syiah. Ada yang memang ikut Syiah, ada yang memang benci Syiah, ada yang tidak Syiah tapi pro Syiah. Itu dia yang disebut dengan takrib, dialog Sunni Syiah. Jadi jangan tuduh itu Syiah dia itu. Enggak, dia tak Syiah tapi dia ikut dialog Sunni Syiah. Tapi ada yang sudah keluar. Yang sudah keluar itu yang kita ambil pengalamannya. Kenapa Syekh Qaradawi keluar? Tak bisa saya di dalam. Karena di antara doktrin dogma mereka mencaci maki sahabat Nabi. Mana bukti mereka mencaci maki sahabat Nabi? Ini dia, nama kitabnya Al-Kafi. Kenapa Ustaz banyak kutip Al-Kafi, Al-Kafi, Al-Kafi? Karena Al-Kafi itu kitab induknya. Kalau mau mengkaji fikih Syafi'i, kitab siapa yang dipakai? Adapun I'anatut Talibin, memang kitab induk, tapi dia bawa. Kalau mau Syafi'i. Lalu setelah itu siapa yang besar? Dari Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam kedua, Raudatut Talibin, Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Imam Nawawi. Ini tentang masalah kitab mazhab, tentang masalah Syiah. Kitab siapa mau ditengok? Lihat Al-Kafi, induknya. Apa kata Al-Kafi tentang sahabat Nabi? Kana nasu ahla riddah, manusia itu murtad ba'dan Nabi, setelah Nabi Muhammad meninggal. Sahabat-sahabat Nabi itu murtad illa salasah, kecuali salasah, 3 orang. Siapa yang 3 orang itu? Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Lain daripada tukang kafir. Ngeri itu. Nih, kitab yang kedua, Usul Kafi. Inna ahla Makkah, sesungguhnya orang Makkah itu kafir. Orang Makkah itu kafir. Orang Madinah lebih kafir dari orang Makkah 70 kali lipat. Orang Batam, ini mereka mengkafir-kafirkan. Jadi salah satu perbedaan kita dengan mereka adalah takfiri, mengkafirkan. Jadi kalau sudah tahu ini, nanti mendeteksi di tengah masyarakat, ustadz-ustadznya tak bingung. Ustadz, ini ada pengajian baru di tengah masyarakat kita, agak aneh sedikit. Apa keanehannya? Mencaci maki sahabat Nabi. Apa lagi? Mengajak nikah kontra. Apa lagi? Mengatakan sahabat Nabi itu kafir. Pas, ini yang kemarin. Udah kita pegang dia udah.